Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di channel Darus Saadah, pesantren yang berada di Sentul dari sekolah SMP dan SMK. Mudah-mudahan kita kembali lagi dengan topik yang lain, yaitu topik kita mengetahui tentang halal. Ya, bagaimana kita mengetahui tentang produk-produk halal dan bagaimana seharusnya kita mengetahui dan mensosialisasikan tentang halal. Tentunya di samping peraturan-peraturan pemerintah atau undang-undang, kita juga berlandaskan kepada agama kita, yaitu dengan sandaran kita kepada perintah Allah yang memang dia diterapkan dalam ayat-ayatnya, dan kita akan memahaminya dan melaksanakannya. Baiklah, kita bertemu dulu dengan santri Nungki. Nungki, kira-kira di Quran ayat-ayat apa saja ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekarang surah Al-Baqarah ayat 184. Maaf 172 dan 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sekarang surah Al-Baqarah ayat 193. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sekian dari saya dalam pembacaan dalil-dalil halal dan haram. Ya, mengenai ayat-ayat Al-Quran, terima kasih.
saudara Muki atau santri Muki yang menghafal nih, insya Allah kemarin sudah di wisuda ya, di wisuda Al-Quran. Ya, apa? Mudah-mudahan kalau enggak nanti ditambahin nanti. Ya selanjutnya santri Raihan ini juga sudah di wisuda Al-Quran. Tapi kita menanyakan gimana hal itu berdasarkan negara gimana? Ada peraturannya ya? Kalau untuk dasar hukum tentang jaminan produk halal itu ada. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang bermaksud Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Yang ketiga, oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Ada juga dalam dasar hukum Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi yang Untuk jaminan produk halal itu ada kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi sebelum kita memulai usaha itu kita harus memiliki yang namanya sertifikasi halal. Jadi setiap pelaku usaha bisnis atau yang akan melakukan usaha, kita tuh harus memiliki sertifikat itu, karena sebelum memulai usaha kita harus memilikinya. Karena sertifikat halal itu wajib dimiliki untuk kehalalan barangnya atau produknya yang akan kita konsumsikan kepada konsumen. Menjamin konsumennya untuk memberikan haknya yang untuk produk halal. Oke. Baiklah, terima kasih santri Raihan berasal dari Bandung ya. Selanjutnya sesamping tadi ayat-ayat Al-Quran, terus undang-undang yang ada di pemerintahan, tidak lupa juga ada hadis di sana yang menyatakan bagaimana halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umur mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini tentang subhat ya, bahwa halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara duanya ada umur mutasyabihat. Ya, bagaimana untuk produk-produk ini yang akan dilakukan saudara Noval yang dari Jakarta nih, santri dari Jakarta. Silakan Noval. Untuk persyaratan sertifikasi halal itu gratis bagi pelaku usaha kategori self-declare. Yang pertama itu produknya tidak beresiko, yakni menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi ini harus dipastikan kehalalannya dan sederhana. Yang ketiga, memiliki hasil penjualan tahunan atau omset. Contohnya, maksimal 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri pelaku usaha. Per tahun ya. Oke, terus Yang keempat itu memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Yang kelima, memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal atau PPH yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. Yang keenam itu memiliki atau tidak memiliki surat izin edar atau PIRT atau MD atau UMOT atau UKOT, sertifikat laik
higien sanitasi atau SLHS untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait. Yang ketujuh itu memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi. Yang kedelapan, secara aktif telah berproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. Yang kesembilan, produk yang dihasilkan berupa barang atau bukan jasa usaha restoran, kantin, catering, dan kedai atau rumah atau warung makan. Yang kesepuluh, itu bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan yang pertama sertifikat halal, atau yang kedua termasuk dalam bahan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Yang ke-11, tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Yang ke-12, telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal atau pendamping PPH. Yang ke-13, jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal itu tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Yang ke-14 itu menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan semi otomatis atau usaha rumahan, bukan usaha pabrik. Yang ke-15 itu proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon atau ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan atau teknologi hurdi. Yang ke-16, melengkapi dokumen pengajuan atau sertifikat halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui Si Halal. Itulah syarat-syarat yang akan mengajukan khususnya bagi UKM yang mau mempunyai sertifikasi halal yang harus dipenuhi syarat-syarat tersebut. Tentunya kita bukan hanya karena kehalalan dari produk itu tersendiri, tapi juga bahan-bahan kimia yang tidak boleh, yaitu bahan kimia yang berbahaya, yang merugikan kesehatan, dan tentunya dengan kebersihan lingkungan, jangan ada najis dan yang membatalkan kehalalan. Baiklah, nanti ada santri dari Bogor nih ya. Mudah-mudahan calon pengusaha nih yang membahas bagaimana sih ya produk-produk halal itu siapa yang akan mengontrol. Nah, tentunya dimulai dengan ada pendampingan. Apa itu pendampingan produk halal? Baik, di sini saya akan menjelaskan kebijakan pendamping PPH. Apakah pendamping PPH itu? Pendamping PPH merupakan proses sertifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha atau self-declare. Ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada PP 30 atau 39 atau 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Pasal 79. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Baik, selanjutnya pernyataan pelaku usaha. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal yang paling sedikit terdiri atas: 1. Adanya pernyataan pelaku usaha yang merupakan akad atau ikrar yang berisi, yaitu A. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan, dan B. PPH. Yang kedua, adanya pendamping PPH. Kriteria: produk tidak berisiko, bahan sudah pasti kehalalannya,
proses produksi yang dipastikan kehalalnya dan sederhana. Akad atau ikrar halal pelaku usaha setelah lolos verifikasi oleh pendamping PPH. Baik, terima kasih. Baiklah, itu pendamping ya, pendamping produk halal. Jadi di situ ada utusan dari Halal Center yang akan mendampingi para UKM, bagaimana prosesnya, terus ditinjau, di mana diberikan pengetahuan-pengetahuan bagaimana produk untuk mencapai produk halal selayaknya bagaimana. Lalu akan dilanjutkan kalau memang itu produknya atau tempat pelaku usahanya akan lebih besar, diwajibkan juga ada penyelia, yaitu di samping ada pendamping produk halal, ada penyelia produk halal. Penyelia produk halal akan disampaikan oleh orang jauh nih, orang Lampung ya. Orang Lampung, Profesor Siswanto. Kebijakan penyelia halal itu ada 4. Pertama, menginformasikan secara jelas, benar, dan jujur. Yang kedua, memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan dan di antara produk halal dan produk non halal. Yang ketiga, memiliki penyelia halal, dan yang keempat, melaporkan perubahan komposisi kepada BPJPH PP nomor 39 tahun 2021 pasal 49. Terus ada syariat penyelia halal, itu ada 2. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, memahami pengetahuan yang luas dan memahami syariat tentang halal. PP nomor 39 tahun 2021 pasal 53. Terima kasih. Baiklah pemirsa, itulah tentang bagaimana ya kita mensosialisasikan produk halal, dari bagaimana peraturannya, bagaimana syarat-syaratnya untuk mencapai itu semuanya. Baiklah, semoga bermanfaat. Salam bahagia dari Pondok Pesantren Darus Saadah. Sampai jumpa di judul, tema, dan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.